Sunnah for everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada program baru nih, Friendnya Livi. Friendnya Livi, gue ada program baru nih, barengan Livi. Jadi Friendnya Livi, gue nanti ketemu orang-orang yang ada yang gue temuin. Gue mau ngasih pertanyaan-pertanyaan simpel. Jadi ini acaranya namanya programnya Sunnah for everybody, ya kan? Jadi semua orang itu harusnya mengetahui sunnah Nabi SAW. Nah, tapi gampang aja nih pertanyaan-pertanyaannya nih. Gue nih ada 4 atau 5 baju. Gue mau bagi-bagi giveaway buat orang yang bisa jawab ataupun nggak bisa jawab. Gue akan kasih juga karena ini ya kita berbagi kebahagiaan. Kita cari orang-orang yang di sekitar sini dulu. Let's go. Oke, ini ada teman-teman kita nih lagi pada nggak tahu lagi pada meeting atau lagi apa, cuman sedikit mengganggu. Mau bagi-bagi baju buat abang-abang di sini. Kebetulan ada yang gondrong nih, jatuhnya gondrong nggak ya? Jatuhnya gondrong ya? Udah bisa diikat belum itu? Udah bisa diikat belum itu? Udah bisa diikat. Oke, pertanyaannya jadi kita tuh. Oh iya. Nah, itu juga tuh. Nah, itu gondrong beneran tuh. Yang itu lihat tuh. Nah, ini gondrong beneran ini nih. Nah. Oke. Jadi nanti kebetulan ada yang gondrong nih kan. Sama semuanya nih, karena banyak juga kan, ya banyak ini buat semuanya, mudah-mudahan kebagian ya. Ada yang Excel juga nih. Oke, pertanyaannya gini nih Bang. Kalau sholat nih, orang gondrong nih, yang ini dulu nih. Kalau sholat ini biasanya kan orang gondrong itu kalau mau sholat, kalau mau rapi diikat ya. Biasanya kalau sholat diikat atau dilepas kalau sholat? Tergantung dari posisinya. Kalau misalkan kita lagi buru-buru, biasanya kita pakai peci aja. Tapi kalau misalkan kita memang dari rumahnya sudah posisinya waktunya lebih panjang persiapannya, biasanya dikuncir. Jadi maksudnya dikuncir biar ada waktunya lama, jadi ada persiapan buat diikat ya, dikuncir dengan rapi. Kalau lagi misalnya lagi kerja seperti ini, mungkin kunciran nggak ada, minjem mbak-mbak gitu. Enggak, lebih pakai bawa peci sih. Bawa peci. Jadi kalau misalkan ternyata kunciran nggak ada, bawa peci, pakai peci supaya nanti diguling ke belakang gitu ya, atau digerai ke belakang. Oke. Menurut Mas baiknya mendingan supaya rapi diikat gitu? Kalau menurut saya lebih baik diikat. Oke. Sekarang ini berarti baiknya diikat. Kalau Masnya, kalau orang gondrong nih baiknya diikat atau nggak kalau di sholat? Baiknya diikat sih. Alasannya? Iya. Alasannya kan biar lebih rapi kan, kalau kita menghadap Allah itu lebih bagusnya itu lebih rapih lah. Oke. Iya. Dua jawabannya adalah kita harus sholatnya dalam keadaan rapi, termasuk bajunya harus rapi, nanti ada dapat baju supaya rapi, dan juga rambutnya yang gondrong diikat supaya rapi gitu ya. Iya. Oke, yang ini sekarang nih. Kalau menurut saya mau dikuncir ataupun pakai peci itu tergantung merekanya ya. Yang penting jangan pakai kerudung sih. masuk yang ini masuk nih. Jadi gue suka nih kayak gini nih. Benar. Yang ini agak semi gondrong. Aduh. Tadi kalau itu sih selera masing-masing, yang penting kan. Dia lagi nyari yang lucu apa nih sekarang nih? Kali gitu juga kan, selera masing-masing aja. Selera masing-masing. Yang penting kan cara emang udah tahu ilmunya buat sholat harus rapi kan, ya rapi aja. Senyamannya aja. Kalau lo biasanya digulung atau diikat atau enggak? Kalau bisa ikut ikat, kalau enggak ya pakai peci sih ditamain gitu. Mirip sama itu ya. Oh, ini lagi viral ya. Waduh, bahaya emang itu bahaya. Kita nggak mau bahas ya. Nanti saya yang kena lagi. Ini yang ini. Kalau saya sih tergantung dianya yang gondrong. Mau pakai peci apa diikat. Tergantung dianya. Yang penting jidatnya ini nggak ketutupan sama rambut. Oke. Jadi hampir 80% nih jawabannya, saudara teman-teman friendnya Livi. Ini mereka tuh karena sholat harus rapi, jadi menurut mereka baiknya diikat. Ataupun kalau nggak ada diikat, pakai peci. Kalau nggak ada peci, ya jangan pakai kerudung gitu kan. Nah, teman-teman nih, tahu nggak? Itu ada hadisnya loh. Nih, coba buka di situ. Kalau nggak, ini saya kasih tahu ini juga nih. Jadi ini ada hukum mengikat rambut saat sholat. Hukum mengikat rambut saat sholat. Hadis-hadis yang ada, kalau misalkan kita cari hukum mengikat rambut saat sholat, yaitu justru sunahnya adalah dilepas. Sunahnya adalah dilepas. Karena alasannya para imam, para ulama mengatakan, ini seperti Ibnu Abbas ini kan sahabat ya. Nih kalau orang rambutnya diikat, kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi, permisalan orang yang sholat rambutnya diikat seperti orang yang sholat dalam kondisi kedua tangannya diikat ke belakang. Jadi itu
Jadi makanya pendapatnya inilah makruh. Ini hadis riwayatnya Muslim, sahih. Imam Nawawi kan Syafi'iyah. Karena kalau misalkan diikat, rambut yang terikat tidak akan jatuh mengurai ke tanah sehingga kondisi seperti ini tidak menunjukkan persaksian utuh seperti kondisi orang yang sujud sementara kedua tangannya terikat sehingga tidak menyentuh tanah. Jadi makanya lebih baik digerai jadi supaya setiap helai rambutnya itu ikut menyentuh ke tanah. Nanti bisa dibaca atau dicari sendiri. Gitu teman-teman. Ini baru ya. Baru dengar ya. Masya Allah. Wah supaya rapi, ikat aja deh, ya kan? Kalau ada mbak gue pinjam dulu deh, ya kan? ternyata hadisnya dan para ulama Imam Nawawi, Ibnu Abbas, para sahabat mengatakan nggak mencapai derajat haram, tapi ini katanya hanya sekedar makruh. Tapi kan berarti lebih baik dibuka. Oke. Nih, sip. Nih, Friend Livy, ini teman-teman nih udah jawab dan mendapatkan mudah-mudahan berfaedah ada ilmunya. Ini yang kita cari yang size XL. Yoi. Yang M, ini M nih. Oke. Yang L mana nih L? Oke, Friend Livy. Tadi seru ya. Jadi ada teman-teman di sini yang ya kita sharing-sharing nanya-nanya permasalahan ringan, sunnah for everybody. Jadi seharusnya everybody harus tahu tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.